Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi tanah hati kami, dan kami sediakan tanah hati yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kuasa otoritas urapan Allah mengalir atas hamba-Mu, serta kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada hari-hari ini, dan siap berbuah dan menyenangkan, dan siap menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Shalom yang di belakang. Haleluya, saya percaya dan melihat dari tempat ini adalah wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Baik, saya langsung saja. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang bertahan dalam kebenaran. Kita buka saja dalam Alkitab kita, dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul di sana hasil pembenaran. Kita baca 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan. Slide tetap ditampilkan. Baik, saya sedikit cerita ya tentang satu perikop ini. Setelah Paulus menjelaskan bahwa akibat dari pembenaran itu yaitu damai sejahtera, ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, maka ia melanjutkan hasil dari pembenaran. Yang kedua yaitu kesengsaraan, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Hal inilah yang mengingatkan kita bahwa setelah kita dibenarkan melalui iman, kita tetap harus menghadapi yang namanya penderitaan atau aniaya oleh karena namanya. Matius pasal 16 ayat 24 di sana dikatakan harus sangkal diri, baru kemudian pikul salib dan ikut aku, ikut Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, kalau kita melihat konteks penulisan surat Roma ini, di mana jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu mengalami yang namanya penganiayaan oleh kekaisaran Romawi, yaitu barang siapa yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi selain Romawi, dia akan dihukum mati. Dalam konteks inilah Rasul Paulus menghibur, menguatkan jemaat yang di Roma pada waktu itu, supaya
mereka bermegah di dalam kesengsaraan, selain menerima damai sejahtera dari Tuhan setelah dibenarkan oleh iman mereka kepada Kristus. Kalau kita perhatikan, ada keistimewaan beberapa kata yang tertulis dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, yaitu yang pertama, bermegah. Yang kedua, kesengsaraan. Yang ketiga, ketekunan. Yang keempat, tahan uji dan pengharapan. Ada dua kata yang paling unik. Dua kata ini, bermegah dan kesengsaraan, memiliki arti yang sangat bertentangan. Bermegah, kesengsaraan. Kata bermegah dalam terjemahan bahasa aslinya adalah sukacita. Sedangkan arti kata terjemahan dari bahasa aslinya kesengsaraan adalah tekanan, penderitaan. Secara manusia, kalau disuruh memilih dari kedua kata ini, mana yang harus kita pilih, Bapak Saudara? Mungkin ada yang memilih sukacita, ada yang bilang susah. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan kalau kita mengikut Tuhan itu. Dan di sini kita melihat arti dua kata ini sangat bertentangan. Bermegah, bersukacita dalam kesengsaraan. Jadi kita harus bersyukur, bersukacita ketika kita menghadapi yang namanya tekanan hidup. Betul Bapak Saudara? Nah ini di sini artinya kita harus bermegah, bersukacita. Ini yang disampaikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Kamu harus kuat, kamu harus bersukacita. Ketika kamu dianiaya, ketika kamu mengalami tekanan hidup, masalah, tantangan, nah itu akan membuahkan sebuah hasil yang indah dalam kehidupan kalian. Saudara, satu hari ada seorang anak muda berkunjung ke rumah Bapak Pendeta dengan tujuan anak muda ini mau didoakan oleh Bapak Pendeta. Jadi anak muda ini berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya orangnya lebih kuat, supaya saya lebih sabar, supaya saya lebih tangguh, supaya saya lebih dewasa rohani dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup saya. Tentu Pak Pendeta, dia dengan senang hati lalu mengajak anak muda ini sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa. Dan Bapak Pendeta ini mendoakan anak muda ini. Mereka bersama-sama berdoa, ya Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak pemuda ini pada pagi hari. Kirimkanlah penderitaan kepada anak muda ini pada siang hari. Kirimkanlah. Nah ini Bapak Pendeta belum selesai berdoa. Tiba-tiba anak pemuda ini langsung memotong doa dari Bapak Pendeta ini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, yang benar aja. Masa Bapak Pendeta kirimkanlah penderitaan? Kan saya minta tadi, doakan saya supaya saya menjadi orang yang lebih tangguh, supaya saya menjadi orang yang lebih sabar, supaya saya menjadi orang yang tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Lantas Bapak Pendeta ini berkata, nah itu dia anak muda. Justru melalui penderitaanlah Tuhan akan memakai atau memberikan kepadamu apa yang engkau minta tadi. Saudara, apa yang kita ambil dari kisah ini? Menurut saya secara pribadi, jawaban dari Bapak Pendeta tadi tidaklah salah. Apa yang dia minta itu yang Bapak Pendeta doakan tadi. Nah, saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus dan kita percaya bahwa Tuhan memakai penderitaan, tekanan hidup untuk menghasilkan sebuah keindahan, yaitu karakter yang menyerupai Kristus di dalam diri saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, kembali kita kepada tema tadi Bapak Saudara, bertahan dalam kebenaran. Apa itu bertahan?
Bertahan artinya tetap pada tempatnya, tidak berubah, tidak mundur, tidak menyerah, mempertahankan diri dari apa? Dari goda-godaan yang ada di sekitar kita, memiliki keteguhan hati, ketetapan hati. Sikap bertahan ini bisa disimpulkan memiliki sikap konsisten. Apa itu kebenaran? Kebenaran artinya Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah kebenaran. Ini berbicara kepercayaan iman kita bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita perhatikan ada beberapa contoh tokoh Alkitab. Salah satunya adalah Yusuf, di mana dia memiliki sikap bertahan dalam kebenaran. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap bertahan dalam imannya dan menghormati Tuhan. Yusuf tetap bertahan dan tetap setia pada iman dan keyakinannya. Hal ini menunjukkan keteguhan hati dan tekad Yusuf untuk bertahan dalam kebenaran, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun yang dia hadapi pada waktu itu. Selain itu ada lagi 3 pemuda. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu ketiga pemuda ini, mereka bertahan dalam kebenaran. Mereka menolak untuk menyembah patung buatan oleh Raja Nebukadnezar. 3 pemuda ini memiliki keteguhan hati, ketetapan hati pada keyakinan mereka, iman mereka, dan pada hasilnya apa, saudara? Kebenaran itu yang membela ketiga pemuda ini. Kebenaran itu yang membuka mata Raja Nebukadnezar bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Bagaimana caranya agar kita tetap bertahan dalam kebenaran? Yang pertama, hidup dalam firman-Nya. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 32 di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara hidup dalam firman-Nya dengan sikap konsisten, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan, yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita kelegaan, dan memberikan kita kemenangan untuk menghadapi setiap tantangan, masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hal inilah yang menjadi alasan pentingnya firman Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Tinggal dalam firman-Nya, dan firman-Nya ada dalam hidup kita. Ini sebuah pondasi yang kuat. Tanpa firman, tanpa kebenaran, tanpa Allah, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, seorang manusia pun tidak akan bisa bertahan dalam kondisi tantangan dalam dunia ini. Pentingnya firman itu dalam hidup kita. Itu yang menjadi pondasi, itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita agar kita tetap kuat di hari-hari ini. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, maka di situ kita memperoleh hikmat, ketenangan, kekuatan daripada Tuhan. Fokus. Kita usahakan kita fokus kepada Tuhan. Supaya kenapa, saudara? Supaya kita memperoleh hikmat, ada ketenangan, ada kekuatan, hikmat yang Tuhan berikan. Bagaimana agar kita boleh menghadapi tantangan ini? Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12b di sana dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Orang yang hidupnya hanya terfokus kepada masalah akan mengikis iman mereka, akan melemahkan iman mereka. Namun sebaliknya,
ketika pandangan kita hanya tertuju, pandangan kita terfokus kepada Tuhan, di situ kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Ada ketenangan, ada kekuatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bagaimana kita supaya bertahan dalam kebenaran? Salah satunya adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Karena setiap hari kita diperhadapkan yang namanya tantangan hidup. Inilah pentingnya kita mengikuti sebuah pertemuan ibadah. Di dalam ibadah kita akan dikuatkan. Karena dalam ibadah itu ada nasihat melalui firman Tuhan. Di dalam ibadah itu ada kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang dari rumah lagi marah-marahan sama suami atau sama istrinya, mungkin lagi tidak enak hubungan sama saudara-saudaranya, tapi ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka datang di rumah Tuhan, ketika mereka duduk dengan bersungguh-sungguh mereka menyembah Tuhan, dengan bersungguh-sungguh mereka memuji Tuhan, dan ketika dia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dia dikuatkan, hatinya dikuatkan, hatinya dijamah oleh Tuhan. Inilah pentingnya sebuah pertemuan ibadah yang kita ikuti, Bapak Saudara. Karena kita setiap hari diperhadapkan banyak tantangan. Dan setelah pulang dari tempat ini pun, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sampai di luar sana kita akan diperhadapkan namanya tantangan hidup. Masalah kok belum selesai-selesai. Ini masalah belum selesai, tantangan hidup belum selesai-selesai. Pasti ada namanya tantangan hidup di luar sana, banyak. Itulah pentingnya mengapa firman Tuhan selalu mengingatkan dan menasehati, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena dalam ibadah itu mengandung kuasa. Mengikuti ibadah akan memperkuat iman kita kepada Tuhan, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, bahkan menjalin hubungan dengan sesama. Ada saling interaksi, Bapak Saudara. Jadi kita tidak bisa hidup hanya seorang diri di bumi ini. Kita juga butuh komunitas, komunitas yang sehat, komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling meneguhkan, komunitas saling menasehati, mengingatkan. Ayo ibadah yuk. Besok ada persekutuan doa loh. Besok ada doa loh. Ayo doa, doa, doa. Ayo semangat. Kita melatih diri kita. Firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas memang, tapi ibadah itu mengandung janji. Seorang yang melatih diri beribadah serta memiliki ketetapan hati, memiliki sikap konsisten, dia akan memiliki jiwa yang kuat dan jiwa yang sehat. Terlebih, stamina rohani kita butuh yang namanya asupan-asupan gizi. Lewat apa, Bapak Saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang mengangkat kembali. Ayo semangat, kata firman Tuhan, semangat lagi. Ada masalah lagi besar di depan. Kata firman Tuhan, ingatkan, tetap kuat, kuat lagi. Inilah gunanya firman Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, mengikuti ibadah. Ada power tengah-tengah ibadah ketika kita bersungguh hati datang kepada Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit, yang terbelenggu, yang terikat dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus.
Seseorang yang melatih diri beribadah serta memiliki ketetapan hati, memiliki konsisten, dia akan tetap kuat untuk menghadapi setiap tantangan, cobaan dalam hidupnya, sehingga sukacita itu terpancar di dalam wajahnya. Sikap menjadi optimis dalam menghadapi setiap tantangan, bukan menjadi pesimis, saudara, tapi optimis. Inilah gunanya setiap beribadah. Ada janji dalam kehidupan sekarang. Apa janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya sekarang ini? Yaitu janji pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Buktinya saudara, kita ada semua karena berkat janji pemeliharaan Tuhan. Inilah janji yang sekarang yang masih kita hidup di dunia ini. Bahkan ada janji dalam kehidupan nantinya. Apa itu? Kekekalan. Amin. Bukan hanya sementara, tapi Bapak Saudara dengan setiap datang beribadah, bertekun untuk menantikan Tuhan. Bukan hanya di dunia ada upah, janji yang kita terima, tapi janji di dalam kekekalan. Ketika saudara memiliki sikap bertahan, memiliki ketetapan hati, berarti memiliki sikap konsisten dalam kondisi keadaan. Dalam hal ini apa kondisinya Bapak Saudara? Kondisi engkau mengalami masalah, mengalami tantangan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, maka engkau akan berjalan lurus. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu dan memberikan masa depan yang gilang gemilang dalam kehidupanmu, saudara. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh pembenaran. Kebenaran, bertahan dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan timbul. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat ke-6, Mazmur 37 ayat ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Orang yang bertahan dalam kebenaran, kebenaran itu akan berpihak kepadanya. Kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh pembenaran, tetapi kebenaran itu yang akan tetap timbul, muncul dan berpihak kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap bertahan dalam kebenaran, tetap bertekun, kita setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim Person Worship untuk maju ke depan.